Nah, selanjutnya setelah proses desulfurisasi, CH4 yang sudah murni tadi masuk ke yang sebelumnya ya, dia CH4 yang ini dia masuk ke steam reformer atau reformer kukus. Nah, yang namanya steam reformer, teman-teman, jadi CH4 secara reaksi ini nanti kita akan jadikan ubah menjadi H2, kita memerlukan uap, yaitu H2O. Nah, ini adalah reaksi utamanya dari reformer kukus ini. Nah, untuk reformer kukus atau steam reformer ini akan terdiri dari beberapa bagian reaksi begitu teman-teman. Jadi ini adalah foto dari reformer kukus yang ada di industri petrokimia. Nah, ini tuh ada beberapa bagian begitu, ada beberapa section, yaitu section 1, section 2, dan section 3. Nah, dari sisi suhu masuknya CH4 dan H2O ini kan masuknya adalah di antara 500 derajat hingga 560 derajat Celcius. Sedangkan nanti keluar adalah di sekitaran 850 derajat Celcius. Untuk steam reformer ini memiliki katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksinya adalah kita pakainya nikel. Kita gunakan nikel, dan ini adalah proses secara lengkapnya dulu ya, dari section 1 sampai section 3. Intinya adalah kita akan reaksikan antara CH4 dengan H2O menjadi CO dan 32. Ini adalah reaksi utamanya, teman-teman. Tetapi dalam hal ini memang reaksinya sangat reversible begitu, dan dari sisi bahannya sendiri juga sangat reaktif terhadap dari bahan baku yang lain begitu ya. Contoh CO kita di sana juga ada uap begitu, maka CO dan uap pun juga bisa bereaksi menjadi CO2 dan H2. Di sisi lain di sini ada H2 juga kan ya, jadi ada CO dan H2. Reaksinya kita punya C, jadi karbon monoksida kita hidrasi itu nanti akan menjadi karbon biasa dan air dan uap air. Sedangkan CO sendiri dia bisa terdekomposisi menjadi C dan CO2. Sedangkan CH4 sendiri dia juga bisa terdekomposisi menjadi C dan H2. Begitu. Itu reaksi yang ada di reformer kukus. Sedangkan untuk sesi lengkapnya begitu ya, kita ada yang menggunakan udara juga begitu, ada yang menggunakan udara juga masuk ke dalam steam reformer, ada juga yang tidak. Jadi ada dua begitu ya, ada dua skenario seperti itu teman-teman kalau semisal kita menggunakan reformer kukus tadi. Yang pertama adalah seperti yang sudah ada di slide sebelumnya. Yang kedua adalah yang seperti ini, kita gunakan udara juga masuk ke dalam reformer kukus. Pada akhirnya bedanya hanya di produk utamanya saja ya, produk hasil keluaran steam reformer. Kalau yang di sini yang nggak pakai udara, jadi ya masuk hanya CH4 yang keluaran dari desulfurisasi dan uap air saja. Produk utama dari steam reformer ini adalah CO, H2, CO2, dan C, dan ada CH4 dan H2O yang tidak bereaksi. Jadi reaksi produk utamanya adalah H2, kemudian CO, CO2, dan karbon. Seperti itu teman-teman, adalah produk utama untuk steam reformer yang nggak pakai udara. Dan ada reaktan yang tidak bereaksi adalah CH4 dan H2O yang mungkin nggak bereaksi karena memang reaksinya tapi cukup tinggi sih, ini nanti konversinya sekitar 97-98%. Jadi akan ada CH4 dan H2O yang tidak bereaksi. Nah, itu untuk yang nggak pakai udara ya, teman-teman. Nah, ini adalah skema yang pakai udara. Bedanya kalau kita pakai udara di akhir nih, di akhir selain kita punya H2, CO2, CO, dan CH4 yang sedikit tadi karena nggak bereaksi ya, sudah ada N2-nya di sini. Jadi di sini sudah ada N2 yang
yang terjadi begitu ya, yang terjadi di dalam steam reformer. Sehingga keluaran dari steam reformer kita tinggal fokuskan untuk menghilangkan ke tiga zat ini untuk nanti masuk ke reaktor amonia ini tadi. Sehingga nanti menjadi amonia tadi ya, NH2 dan N2 tadi. Begitu, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan yang ini dulu. Jadi kalau semisal kita pakainya steam reformer yang seperti ini, maka N2-nya adalah hasil dari pressure swing absorption tadi. Jadi nanti H2CO, CO2C, dan CH4 ini nanti masuk barengan sama N2, nanti masuk ke shift conversion dulu, masuk ke absorption CO2 dulu, baru nanti masuk ke metanator lagi. Itu. Oke, nah kalau pakai yang ini bedanya adalah udara langsung dimasukkan di dalam steam reformer begitu ya. Nah untuk udara karena memang suhunya cukup tinggi di sekitaran 500 sampai 560 di sini 500 derajat Celcius, maka kita membutuhkan suhu yang cukup tinggi dan kita membutuhkan alat penukar panas yang cukup tinggi agar CH4, H2O, dan udara ini suhunya sama di 500 derajat Celcius. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan boiler begitu ya. Di sini kita membutuhkan boiler. Kita butuhkan boiler yang berfungsi untuk merubah air cair menjadi uap. Kita gunakan boiler. Nah, di boiler ini kita masukkan panas begitu ya. Kita gunakan panas karena ini suhunya sangat tinggi di sekitar 500 sampai 850 derajat nanti di dalam steam reformer cukup tinggi, maka panas dari steam reformer digunakan di dalam sebagai alat pemanas boiler untuk memanaskan air dari cair menjadi gas begitu. Nah, kemudian panas ini juga digunakan untuk memanaskan udara. Udara masuk. Jadi udara di sini dia sudah tinggi ya. N2 dan O2 di sini juga sudah tinggi suhunya, sudah naik suhunya. Kemudian dia masuk ke sini. Masuk ke udara akan mengalir ke bawah dan nanti bertemu dengan CH4 di ejector ini, di ejector ya sebutannya ejector. Kemudian masuk ke mixing point masuk sehingga di sini ada CH4, O2 dan N2. Jadi CH4 dan udara masuk, kemudian masuk ke ini tuh heater teman-teman. Di sini tuh heater yang berfungsi untuk mengatur begitu ya, mengatur suhu. Jadi di sini gas ya, air masuk juga ke EE1 heater. Ini fungsinya untuk menaikkan suhu menjadi 500 derajat Celcius karena CH4, H2O dan udara ini nanti masuk ke bawah kukusan ini nanti, reformer kukus. Nah, proses reforming kukus ini terjadi di 3 tahap, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Untuk tahap pertama terjadi proses di sini, terjadi proses CH4 plus H2O menjadi CO dan 3H2. Di sini outputannya ada CO dan H2. Kemudian di situ pun juga ada reaksi pembentukan CO2 dari CO dan H2O menjadi CO2 dan H2. Dari sisi diagram alir kualitatifnya kita bisa simpulkan bahwa yang akan keluar dari H1. Jadi yang dari H1 tadi ada CH4, H2O udara ya, Dik. Di sini akan ada CO, CO2, H2, CH4, dan H2O, dan oksigen dan nitrogen di sini. Oke, lalu kemudian dia masuk ke H2. Oke, bukan kukusnya ya, yang ini. Ini adalah terjadi proses komponennya ini. Kemudian kukus ini atau steam ini masuk
Jadi steamnya kan memang dibuat berlebihan ya. Jadi di sini ada H2O panasnya, panas dari airnya masuk ke H2. Nah, di H2 terjadi proses oksidasi dengan oksigen. Jadi oksidasi metana dengan oksigen. Di sini kita akan dapatkan CH4 plus O2 menjadi CO dan H2. Begitu. Jadi keluaran dari H2 akan ada CO, H2 dan H2 ya, CO dan H2. CO2-nya tetap keluar bersamaan dengan ini. Jadi di sini oke, di sini ada CH4, kemudian ada CO dan H2, CO2, H2O, N2 dan O2. Gitu. Lalu disemprotkan begitu ya, disemprotkan dengan air di reaksi yang ketiga. Jadi CO kita semprotkan dengan air hingga akhirnya menjadi CO2. Jadi di sini airnya disemprotkan menjadi di sini ada CO2 saja. Ada H2, CH4, O2 dan N2. Jadi CO di sini udah hilang, teman-teman. Jadi yang ada di sini CO-nya hilang nih. Di sini udah nggak ada CO, begitu, adanya CO2 saja. Begitu. Sehingga keluar di sini panas ya, panas menjadi bahan untuk pemanasan di heater, maka gas sintesanya keluar deh. Sehingga keluaran dari gas sintesa ini adalah CH4, kemudian sisa dari H2O, kemudian untuk yang paling utama adalah CO2, H2, N2, dan O2. Begitu. Jadi sisinya seperti ini, CO2, CO, CH4, H2, dan N2. Jadi CO di sini masih ada sedikit ya. Itu dengan komposisi yang seperti ini. Nah, kalau kayak gini, khusus untuk reaksi yang mana di dalam steam reformer sudah ada udaranya, maka dia tidak perlu memasukkan udara ke pressure swing adsorption. Jadi cukup di steam reformer. Ada dua pertimbangan ya untuk membuat amonia. Itu